Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilman ya rabbal alamin. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah. Itu kita akan bahas pada pembahasan yang pertama, yang dari hal-hal yang semestinya seorang muslim untuk berakhlak dengannya, berperangai dengannya, itu adalah al-ikhlas. Di mana sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu bahwasanya ikhlas itu secara bahasa berarti tangqiyatus syai', itu memurnikan sesuatu. Ya, sedangkan secara istilah ya beragam definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu Uthman. Beliau mengatakan al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazari ilal haq. Itu ketika seseorang melupakan perhatian makhluk, ya kemudian dia memfokuskan untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa tidak terlalu berharap ya dengan perhatian, pujian, sanjungan dari manusia, dan yang dia fokuskan adalah perhatian Allah. Itu bagaimana dia bisa meraih ya keridhaan, pahala, bahkan syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan setiap amal soleh yang dia lakukan. Kemudian juga sebagian mengatakan al-ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. yakni ketika sama antara zahir dengan batin seseorang, ketika selaras antara apa yang nampak pada diri seseorang dengan apa yang tersembunyi pada dirinya. Itu definisi lain dari ikhlas.
Kadang ada sebagian orang zahirnya kelihatan Masya Allah, tapi batinnya na'udzubillah. Maka orang itu berarti belum sampai pada level ikhlas ini. Harusnya apa yang nampak pada dirinya itu selaras, sejalan dengan apa yang ada di dalam batinnya. Kemudian juga sebagian menyebutkan bahwasanya ikhlas itu adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallahi ta'ala. Itu ketika engkau tidak mencari, tidak mengharapkan dari amal perbuatan, dari kebaikan-kebaikan, dari amal soleh, engkau tidak mengharapkan seseorang atau sesuatu yang menyaksikan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga ada yang mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul amal min kulli syaibihi. yakni ketika seseorang itu memurnikan setiap amal soleh yang dia lakukan dari semua kotoran-kotorannya. Itu dari riya, yang mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia, begitu pula sum'ah dan niat-niat yang lainnya. Jadi ikhlas itu adalah ketika kita membuang, ketika kita memurnikan amal ibadah kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Kemudian kata beliau, wa haqiqatuhu, dan hakikat dari ikhlas adalah at-tabri an kulli ma dunallahi ta'ala. Itu ketika seseorang berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia berlepas diri dari makhluk, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang perintah untuk ikhlas ini dalam Al-Quran, seperti firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 29, mukhlisina lahuddin, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu mereka mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama maksudnya amal soleh yang kita lakukan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan, bukan kepada yang lainnya. Begitu pula dalam surah An-Nisa ayat 146, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka pun memurnikan agama mereka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Ya, bahkan seorang salaf yang bernama Fudail bin Iyad, beliau mengatakan kaitan dengan ikhlas ini, kaitan dengan agar kita berhati-hati dan berlepas diri dari riya. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun wal ikhlas al khalasu min hadaini. Kata Al-Imam Fudail ibn Iyad, bahwasanya seorang yang meninggalkan amal kebaikan gara-gara manusia itu adalah riya. Dia tidak berani melakukan amal soleh gara-gara manusia, itu pun bisa terjerumus kepada riya. Misalnya laki-laki menurut pendapat yang kuat itu wajib berjamaah ke masjid. Lantas kemudian ada seseorang, kenapa kada berjamaah ke masjid? Saya takut nanti kalau berjamaah ke masjid nanti riya. Nanti sum'ah, nanti ini, nanti itu. Jadi gara-gara takut riya dia meninggalkan amal soleh. Nah, ketika dia meninggalkan amal soleh gara-gara riya itu sendiri. Kata Fudail bin Iyad, wal amalu li ajlihim syirkun, dan seseorang yang melakukan amal soleh
karena manusia, bukan karena Allah, itu syirik. Jatuhnya pada kesyirikan. Wal ikhlas al-khalasu min hadzaini. Kata beliau, Fudail bin Iyad, sedangkan ikhlas itu sendiri adalah ketika seseorang diselamatkan dari keduanya. Ya, ketika dia melakukan amal saleh bukan karena manusia, betul-betul dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak meninggalkan amal saleh karena takut riya. Nah, orang seperti inilah dikatakan dia betul-betul ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Dan para jamaah yang ulun muliakan, ya, kita seringkali kalau mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, ya mengharapkan ya like, mengharapkan pujian dari manusia, itu seringkali kita akan dikecewakan oleh manusia. Ya, maka oleh karena itu hendaknya kita dalam setiap amal soleh yang kita lakukan itu hendaknya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah karena ingin mengharapkan pujian, sanjungan, tepuk tangan, like dari manusia, jangan. Apalagi di zaman media sosial sekarang. Ya, betapa banyak orang-orang yang mungkin rusak amalannya gara-gara ini. Gara-gara riya, gara-gara sum'ah, mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia. Ya, terkadang ketika mengerjakan amalan itu dia ikhlas, tapi setelahnya itu dia terjerumus pada riya. Makanya kita ya disuruh untuk menjaga keikhlasan itu sebelum beramal, jaga keikhlasan betul-betul karena Allah. Ketika sedang melakukan amal soleh juga jaga keikhlasan, lakukan betul-betul karena Allah. Setelah mengerjakan amal soleh pun jaga keikhlasan. Ada kadang orang, Masya Allah, dia sholat malam misalnya 11 rakaat, bacaannya 1 juz. Mungkin dia pas sholat itu ikhlas, ya mungkin, tapi selesai itu apa? Dia buat status, Alhamdulillah baru selesai sholat malam 11 rakaat dengan bacaan 1 juz. Ya, buat status di WA, status di Facebook, ya berharap apa? Like dari manusia. Nah, itu bahaya itu. Ya, itu bisa merusak amal soleh yang barusan dia lakukan, sehingga akan sia-sia amal perbuatannya itu. Ya, maka jaga niat kita, jaga keikhlasan kita itu jangan sampai tercampuri dengan niat-niat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana hukum amalan yang tercampuri dengan riya? Ya, hukum amal soleh yang tercampuri dengan riya atau dengan niat-niat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka para ulama menyebutkan ibadah itu ada yang dia satu kesatuan, ya ada yang dia terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau ibadah itu satu kesatuan, lantas kemudian ketika mengerjakan ibadah itu dia riya, mengharapkan pujian manusia, ya maka dari awal sampai akhirnya akan rusak ibadahnya itu. Contoh misalnya sholat, ya sholat sunnah misalnya, qobliyah, ya rokat dari takbir sampai salam itu kan satu kesatuan. Kalau ada kemudian misalnya dia awalnya ketika takbiratul ihram dia ikhlas, Allahu Akbar, ikhlas karena Allah. Rokat pertama masih ikhlas. Rokat kedua misalnya datang pejabat, ya datang Pak Kadis misalnya, duduk di sampingnya. Wah, timbul rasa ini. Wah, ini ada pejabat di samping saya ini. Akhirnya Pak Bupati misalnya. Ya, yang tadinya dia rukuknya cuma 5 detik, misalnya jadi 5 menit rukuknya misalnya. Kenapa? Karena ada pejabat di sampingnya.
Ya. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Maka sholatnya dari awal sampai akhir itu bisa rusak. Ya, na'udzubillah. Jadi yang tadi awal itu rusak juga karena sholatnya itu satu kesatuan. Tapi kalau ibadah yang sifatnya terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, maka yang dia lakukan dengan ikhlas itu insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang dia lakukan karena riya, ya, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya dia baca Quran, ya, baca Quran, dia baca 1 juz, setengah juz pertama dia baca ikhlas karena Allah. Pas masuk setengah juz yang berikutnya, ya, di sana timbul riya karena mungkin ada seorang datang yang dia harapkan pujiannya, sehingga dia pun mulai merasa timbul riya, mengharapkan pujian orang. Nah, itu bisa merusak bacaan-bacaan yang setelahnya itu. Ya. Dan para ulama menyebutkan pada dasarnya ya semua kita itu pasti pernah merasakan riya ini. Ya. Cuman orang mukmin yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul rasa riya itu dia akan berusaha melawannya. Jadi kalau muncul rasa riya lantas dia lawan, itu kada apa-apa. Karena memang pada dasarnya sifat manusia itu senang dipuji, senang disanjung. Sifat dasar manusia begitu. Setiap kita pasti pernah merasakan. Tapi orang beriman yang betul-betul mengharapkan ridho Allah, dia akan berusaha melawan perasaan itu. Ketika muncul rasa riya, dia lawan. Ya, dia berusaha menghilangkannya. Insya Allah aman kalau orang seperti ini. Ya, bahkan dia baca doa yang Rasulullah SAW ajarkan apa? Doa berlindung dari kesyirikan. Karena riya itu sendiri adalah syirik. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari yang aku tidak ketahui. Insya Allah dengan membaca doa ini akan tersingkirkan niat-niat riya itu. Yang bermasalah, yang akan merusak amalannya, kalau dia merasa nyaman dengan perasaan riya itu. Nah, itu yang merusak. Ya, ketika tadi pas sholat itu, rakaat kedua muncul riya. Ya, muncul harapan untuk dipuji. Nah, dia nggak ada usaha untuk melawan perasaan itu. Bahkan dia merasa nyaman, merasa besar kepalanya, merasa nyaman dengan riaknya itu. Nah, di sanalah ibadahnya itu akan rusak begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau amal soleh yang dilakukan disertai dengan niat-niat yang memang ada dalilnya, bahwasanya amal soleh itu bisa mendatangkan hal tersebut. Seperti misalnya seorang bersedekah karena ingin dilapangkan rizkinya. Seorang bersedekah karena ingin disehatkan. Kan Nabi SAW bersabda apa? Dawu mardakum bisodaqoh. Yang artinya apa? Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Dan juga banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah itu akan menjadi pembuka rizki, menjadi magnet rizki, kata orang. Nah, bagaimana kalau orang bersedekah, ya niatnya karena Allah, tapi tercampuri dengan niat tadi. Dia berharap dengan sedekahnya ini dibukakan bagi dia ya pintu-pintu rizki. Dengan sedekahnya kemudian dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, kalau niat-niat tersebut memang ada dalilnya, itu pada dasarnya diperbolehkan. Tapi tetap yang paling utama dalam pelaksanaan amal soleh itu adalah lillahi ta'ala. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor satu. Sedangkan
untuk kesembuhan, supaya dibukakan pintu-pintu rezeki, itu nomor kedua, nomor kesekian gitu. Tetap yang pertama adalah dia berinfak, dia bersedekah lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, begitu. Karena memang hal itu ada dalilnya. Ya. Misalnya dia berangkat haji. Ya, berangkat haji. Niatnya karena Allah, tapi sekalian misalnya untuk mencari relasi bisnis di sana misalnya. Ya, enggak apa-apa, tapi itu jadikan niat yang kesekian. Yang pertama tetap lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, Allah ta'ala alam. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang ulun muliakan, samaratul ikhlas. Apa saja buah hasil yang akan diraih, manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Maka sangat banyak keutamaan-keutamaan yang akan diraih. Yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah an-nasru 'alal a'da. Bahwasanya seorang yang ikhlas, ya, pertama dia ikhlas dalam seluruh ibadahnya, dalam pelaksanaan agama ini dia betul-betul tujukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam membantu sesama, dia ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia dapatkan? Pertama adalah an-nasru 'alal a'da. Dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang memusuhinya, atas orang-orang yang membencinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah yang ada di antara mereka, bida'watihim wa salatihim, dengan doa-doa mereka, dengan salat-salat mereka, wa ikhlasihim, dan dengan keikhlasan mereka. Mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dengan ikhlas seseorang akan meraih qabulul amal. Itu apa? Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Yang artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan seorang hamba kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, kecuali yang dengannya seorang hamba itu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, baru amal ibadah seorang hamba itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar syarat diterimanya ibadah itu, ya, yang paling urgen itu dua. Itu pertama apa? Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Itu harus sesuai dengan tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ibadah kita itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam beribadah jangan hanya lihat kuantitasnya, tapi lihat juga kualitasnya. Jangan hanya lihat banyaknya ibadah itu, tapi lihat bagaimana keikhlasannya dan kebersesuaiannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah berfirman, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling bagus? Lihat, Allah katakan yang paling bagus, bukan yang paling banyak. Untuk menguji kalian, siapa yang paling bagus amalannya. Ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, wahai imam? Maka kata beliau, akhlasuhu
wa aswabuhu. Ahsanu amala itu maksudnya adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara manfaat ya ikhlas juga bahwasanya seseorang dengannya akan bisa meraih nailus thawab bi ghairi amalin. Dia akan bisa meraih pahala bahkan tanpa melakukan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi dia dapat pahala yang sempurna padahal dia tidak mengerjakan ibadah itu. Kapan ini terjadi? Ketika dia ikhlas, ketika hatinya tulus, betul-betul ingin mengerjakan salah satu ibadah, tapi karena terhalang uzur, terhalang alasan-alasan tertentu sehingga dia tidak bisa mengerjakan ibadah itu. Maka orang ini akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Maka disebutkan dalam hal ini banyak hadis-hadis, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ketika dalam perjalanan jihad, kan banyak sahabat-sahabat di Madinah yang tidak ikut dalam jihad tersebut karena sakit ya dan semacamnya, karena ada uzur syar'i. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang menyertai beliau dalam perjalanan jihad itu, "Inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzru." Kata Nabi SAW, sungguh di Madinah ada saudara-saudara kita yang ini yang sedang berangkat jihad ini, tidaklah kita melewati satu lembah, ya, tidaklah kita melintasi satu jalan, melainkan mereka yang ada di Madinah itu tetap dapat pahala persis seperti kita. Ya, padahal merekanya duduk di rumah. Habasahumul uzur, itu dikarenakan mereka itu ada uzur. Sebenarnya mereka hendak ikut. Ya, mereka ingin ikut, cuman karena ada uzur syar'i sehingga mereka tidak ikut bersama Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sebagian sahabat-sahabat itu memaksakan diri ingin ikut berangkat jihad, padahal kondisinya memang gak memungkinkan. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan ikut. Maka mereka pun ketika dikatakan kepada mereka, gak usah ikut kalian itu ada uzur, dilarang oleh Nabi SAW ikut, apakah mereka bahagia? Justru atau kata Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 92 ini, mereka menangis. Ya, mereka menangis berlinang air mata mereka karena tidak bisa ikut jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang seperti ini walaupun gak ikut jihad, mereka tetap dapat pahala persis seperti orang yang berangkat jihad itu. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada walau mata ala firasyih." Nah ini kata Nabi SAW, barang siapa yang dengan ikhlas, dengan tulus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesyahidan, dia terus minta kepada Allah agar dia mati syahid, maka orang tersebut, jar Nabi SAW, akan Allah berikan kepada dia derajatnya orang yang mati syahid, walaupun dianya mati di atas ranjangnya, walaupun dianya wafat di atas kasurnya, ya, walaupun dianya tidak pernah ikut ke medan perang, tapi karena niatnya yang tulus, niatnya yang ikhlas, sehingga dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesyahidan,
maka Allah Azza wa Jalla akan sampaikan dia pada derajat kesyahidan walaupun ianya mati di atas kasurnya. Ya, nah ini keutamaan seorang tulus hatinya, ikhlas hatinya untuk melaksanakan satu ibadah. Maka kita itu perlu ya untuk berharap kesyahidan itu. Walaupun kita nggak pernah berperang fisabilillah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesyahidan. Ya, dengan tulus, dengan ikhlas, maka di sanalah kita akan bisa ya memperoleh derajat kesyahidan itu sendiri. Ya. Ya, begitu pula dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya barang siapa yang memiliki ibadah rutin, ibadah yang sudah rutin dia lakukan, lantas kemudian dia terhalang untuk melaksanakannya karena dia safar atau karena dia sakit misalnya, padahal niatnya tulus ingin mengerjakan ibadah itu, tapi gara-gara kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dia tidak melakukannya, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Ya, misalnya ada seseorang dianya sudah rutin puasa Senin Kamis. Ya, rutin Senin Kamis. Qadarullah dia sakit sehingga karena bisa puasa Senin Kamis. Padahal dalam hatinya kalau dia sehat dia akan puasa Senin Kamis. Tapi karena sakit dia nggak lakukan, maka orang ini akan mendapatkan pahala persis seperti dia melakukannya. Ya, seorang yang biasa sholat malam misalnya, ya seorang yang biasa sholat malam, kemudian karena kondisi tidak memungkinkan, karena safar atau semacam sehingga dia tidak bisa melaksanakannya, padahal dalam hatinya dengan tulus dia ingin melakukan sholat malam itu. Ya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, maka orang seperti itu tetap akan mendapatkan pahala persis seperti dia melakukannya. Kemudian fadilah yang lainnya yang akan diraih oleh seseorang yang ikhlas ya dalam setiap amal soleh yang dia lakukan, bahwasanya dia akan bisa meraih mahabbatun nas, yaitu kecintaan manusia. Jadi manusia akan cinta kepada dia. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia cinta kepada dia. Ya, di orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang ikhlas hatinya, biasa dia akan dicintai oleh manusia. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai salah seorang dari hamba-hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Wahai Jibril, sungguh aku ini telah mencintai si fulan itu, maka engkau cintai dia. Fa ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Kemudian Jibril berkata kepada penduduk langit, itu para malaikat, "Tsumma yunadi fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu." Wahai para malaikat, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh malaikat pun mencintai si fulan tersebut. Thumma yad'u lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut diterima, dicintai oleh penduduk bumi. Ini salah satu ya keutamaan yang akan diraih oleh orang yang tulus hatinya,
oleh orang yang ikhlas dalam setiap amal soleh yang dia lakukan. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan tentang beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang muslim agar dia bisa meraih atau agar dia bisa selalu ikhlas dalam setiap amal soleh yang dia lakukan. Pertama, kata beliau adalah al-haya'u minallahi ta'ala wa ta'zimu nadhari ilaih. Itu hendaknya seseorang ya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hendaknya betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin seorang hamba itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin menjaga keikhlasannya. Ya, dia akan semakin menjaga keikhlasannya. Semakin dia mengenali kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin ikhlas. Dia akan semakin betul-betul memperuntukkan seluruh amal soleh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Sudah kan? 50 detik lagi. Insyaallah kita lanjut pekan depan aja. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.